Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya datang ke Bandung tahun 2007. Saya tuh bawa ijazah Al-Azhar itu saya tawarin ke pesantren-pesantren di seluruh Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung saya tawarin. Saya keliling tuh. Saya tinggal di Dewi Sartika, keliling sampai ke Cilenyi, sampai ke Sumedang, balik lagi terus ke arah sana ke Cimahi, Padalarang, ke arah sana Buah Batu ke sampai ke selatan. Saya keliling untuk nawarin ijazah Al-Azhar siapa yang mau menerima saya jadi guru di pesantren atau di madrasah. Dan ternyata alhamdulillah semuanya menolak. Alasannya semuanya sama, Ustadz ini kita lebih banyak gurunya daripada muridnya, jadi udah gak bisa nerima guru lagi. Oh iya Pak, tapi disimpan aja lah Pak ijazah saya mah, nanti siapa tahu suatu saat Bapak butuh tinggal telepon saya. Oh iya ya Ustadz. Terus saja selama 1 bulan gak ada yang manggil saya. Kalau ada anak Unisba di sini, saya juga pernah ngelamar di Unisba jadi dosen tapi gak diterima. Jadi benar-benar gak jelas gitu. Akhirnya karena saya gak diterima di mana-mana jadi dosen, jadi guru, saya inisiatif, daripada saya nganggur di rumah, mending saya nerjemahin buku aja. Saya bisa bahasa Arab, saya cari buku-buku yang belum diterjemahkan, saya terjemahin. Udah selesai saya terjemahin, akhirnya saya tawarin ke penerbit. Ternyata penerbit gak ada yang mau nerbitin. Saya kasih ini naskahnya, nih Pak, saya udah terjemahin buku ini. Aduh, ini kamu gak disurvei dulu, ini udah diterbitin sama penerbit yang lain. Saya gak tahu kalau itu udah diterbitin, yang saya tahu aja, oh ini kayaknya bagus nih bukunya nih, saya terjemahin. Ternyata udah diterjemahin oleh yang sekarang jadi ustadz saya juga. Dia duluan nerjemahin dan lebih bagus terjemahannya daripada terjemahan saya, karena saya belum berpengalaman. Nilai saya tuh dikasih C gitu. Nilai terjemahannya kan ada C, B, A+, saya mah C. Baru belajar bener menerjemahkan, bahasanya kaku banget, ditolak. Akhirnya saya berpikir, oh kalau misalnya buku terjemahan udah banyak yang diterjemahin orang, kenapa saya nggak buat buku sendiri? Saya buat buku sendiri. Judulnya Tadabbur Al-Quran. Saya buat sampai saya tipes loh ngebuat buku itu. Sampai jatuh tipes tuh luar biasa. Sebulan saya bed rest karena udah capek banget siang malam buat buku. Modalnya itu laptop yang harga 1 juta, second Toshiba yang gede banget, yang tebel gitu, yang sandarannya itu udah patah. Jadi kalau saya mau nulis tuh saya nempelin sandarannya tuh di dinding biar nggak jatuh nyeblak ke belakang gitu. Ini benar-benar perjuangan. Ternyata udah selesai saya tulis buku, saya tawarin lagi ke penerbit-penerbit dan nggak ada yang nerima juga. Lihat, jangan selalu melihat sesuatu yang buruk itu akhir dari segalanya. Bisa jadi keburukan yang kita anggap itu adalah awal dari kebaikan yang dalam bentuk kejutan-kejutan di masa yang akan datang. Itu awal dari kebaikan. Akhirnya karena saya nggak ada yang mau nerima nerbitin, ada yang mau nerbitin tapi biayanya murah banget, nggak logis gitu. Dia katanya ini nggak bisa pakai royalti, ini beli jadi langsung sekali berapa? 700.000. Hah? 700.000 untuk sekian ribu eksemplar. Akhirnya saya tarik, nggak jadi deh kalau 700.000 doang. Karena nggak ada yang mau nerbitin, kenapa nggak saya terbitkan sendiri? Kan ide itu perlahan-lahan muncul ya. Ya udah saya terbitin sendiri aja. Saya buat penerbit, kan penerbit gampang, beda dengan percetakan ya. Akhirnya saya minta ISBN gitu dari Perpustakaan Nasional, saya kirim naskahnya, didapat dalam seminggu dia kirim kode ISBN-nya, saya edit sendiri, saya desain sendiri. Pokoknya jelek banget dah desainnya. Nanti kalau tahu buku pertama saya itu desainnya asli made by Hanan banget tuh. Desain dari nggak pakai Corel Draw, nggak pakai misalnya Photoshop, pakai PowerPoint, terus di save as-nya tuh jadi image gitu, coba bayangin. Karena nggak bisa Corel Draw, nggak bisa Photoshop, jadi main PowerPoint aja yang bisa presentasikan. Udah saya edit pakai PowerPoint, terus save-nya pakai image, udah gitu dikecil-kecilin biar ukuran buku gitu. Udah pokoknya manual banget. Saya cetak, nggak ada duit. Alhamdulillah saya minjem. Alhamdulillah saya minjem ke teman saya. Saya minta waktu 3 bulan untuk membayarnya dan dia mau dengan bagi hasil. Akhirnya saya cetak 3.000 langsung tuh. Setelah cetak 3.000, saya bingung nih mau dijual kemana nih. Akhirnya saya kasih ke teman-teman anak-anak Al-Azhar yang udah pulang ke Indonesia di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa. Saya kirimin masing-masing 100 dan rata-rata nggak balik. Bukan mereka bohong, nggak, mereka juga ngasih ke temennya juga nggak balik. Akhirnya ditelusur gitu nggak dapat, udah lupain aja. Dari 3.000 yang nggak balik sekitar 700. Tapi kan jangan berputus asa. Akhirnya daripada saya kasih ke orang, saya jual sendiri aja. Gimana? Saya itu pas ada pameran buku di Braga, dulu tuh kan suka ada pameran buku Islam di Braga tuh.
saya pinjam standnya Percikan Iman, saya minta sedikit space gitu di depan standnya Percikan Iman, nanti bagi hasil saya yang penulis, saya yang editor, saya yang pokoknya segala macam, termasuk kulinya, termasuk SPG-nya, semuanya saya deh pokoknya. Jadi saya bawa pakai motor gitu ke Braga, orang nggak tahu kalau itu penulisnya, pakai kotak Marlboro gitu, saya angkat masuk ke dalam, wah jadi kuli gitu, taruh terus disusun-susun, saya jagain di situ. Ini penulisnya siapa? Saya Bu gitu. Tapi ngomong kayak gitu sambil keringat-keringat gitu ya, karena udah ngangkat-ngangkat. Alhamdulillah ternyata dalam satu pameran tuh terjual 300, 400. Dari situ jadi semangat buat event talim jual. Alhamdulillah perlahan-lahan jadi pede. Oh ternyata lebih enak gini, dan untung ya dulu saya nggak diterima jadi guru. Untung ya dulu saya nggak diterima di penerbit. Kalau dilihat dari sisi materinya, ternyata kesulitan itu benar-benar kata Allah akan membawa kita kepada banyak kejutan-kejutan kalau kita roja, terus berharap, sabar, dan gak mengeluh. Akhirnya dari penerbit buku naik lagi pulsa. Saya dulu sebelum pulsa banyak di Alfamart, saya punya 60 cabang pulsa di Bandung. Wah saya bisnis pulsa di mana-mana ada. Wah itu punya saya tuh punya saya. Jadi seneng gitu kalau jalan-jalan gitu yang ngeliat ini cabang saya, ini cabang saya. Ternyata 60 cabang itu setelah sekian bulan jalan, alhamdulillah udah semangat. Allah uji lagi tuh, jatuh. Banyak yang gak bayar. Kan saya modalin semuanya, nih jualin aja, ntar bayarnya belakangan. Jualin, saya beli, terus saya jualin lagi. Banyak yang gak balik. Akhirnya setengah dari cabang-cabang itu gak bayar ke saya. Tapi karena niat saya kan mempekerjakan orang untuk membuka pintu rezeki, maka saya komitmen gak akan pernah menutup pintu rezeki orang. Yang saya sudah buka, maka gak akan pernah saya tutup. Walaupun saya rugi, saya tetap bayar gaji ke pegawai saya. Alhamdulillah, dari situ Allah ngasih kejutan lewat bisnis yang lain. Saya mulai masuk ke jual beli mobil second. Beli mobil yang agak-agak udah rusak, dibenerin, jual lagi, beli mobil, jual. Dari situ naik lagi ke properti. Sampai alhamdulillah Allah kasih banyak sekali kemudahan-kemudahan. Jadi bisa saya mendapatkan rumah pertama saya di Cianjuang, itu kejutannya luar biasa. Dan ini juga bisa di-share mudah-mudahan tahadus bin nikmah, gara-gara sholat asar di masjid. Jadi saya sama istri saya lagi nyari rumah. Kita udah lama ngontrak, pengen punya rumah sendiri. Dan saya pengen banget ngerasain cuci mobil sendiri di garasi tuh bagi saya tuh penting banget tuh. Cuci mobil sendiri di garasi dulu tuh keren banget. Sekarang mah aduh, entah berapa bulan yang lalu saya cuci mobil sendiri, udah gak mau lagi. Dulu kan, sekarang udah sok-sok gaya gitu ya. Dulu mah pengen banget ngerasain gimana nyemprotin air ke mobil, terus dicuci, dielus-elus sendiri. Nah pengen punya rumah yang ada carport deh kalau gak ada garasinya. Ukuran tipe 36. Waktu itu tahun 2009, tipe 36 sekitar 200 juta. Cari sama istri saya, boncengan, naik ke Cianjuang. Pas sampai di daerah Cianjuang, azan asar, kita sholat dulu yuk. Ya udah yuk, sholat di masjid asar berjamaah. Habis sholat, namanya udah sering talim kan ya, ketemu jamaah pengajian. Dan saya nggak tahu kalau rumah dia dekat situ. Ustadz kemana? Enggak, lagi jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Ustadz? Lagi nyari-nyari rumah. Bapak punya teman nggak yang jual rumah-rumah yang murah gitu, yang tipe 36? Ustadz kebetulan banget, luar biasa nih, Allah yang mempertemukan kita. Saya tuh punya rumah Ustadz, ada kolam renangnya 300 meter persegi, ada 8 kamar. Ustadz lihat dulu deh rumah saya. Saya pas dibilang ada kolam renangnya 300 meter persegi, 3 mobil, garasinya, saya mah senyum-senyum aja. Ini mah bukan tipe saya karena tipe saya di bawah itu. Jadi pas iya Pak, makasih, kita mau cari yang kecil-kecilnya. Udah Ustaz, lihat dulu aja. Saya kan nggak pede banget, nggak nolak. Udah, akhirnya saya cari tempat lain. Udah selesai nyari-nyari nggak dapet. Malamnya dia telepon, Ustaz, saya tunggu banget Ustaz besok datang ngeliat dulu rumah saya. Nanti soal Ustaz mau apa enggak, pokoknya lihat dulu aja. Karena dia udah maksa banget, saya datang. Pas datang saya ngeliat gerbangnya tinggi gitu. Saya sama istri saya senyum-senyum aja. Jangan terlalu berharap ya, kita mah daripada putus asa gitu, saya bilang. Ya kan, kita memuliakan orang yang mengundang, ya gitu. Datang itu jujur loh ya, nggak berharap sama sekali, benar-benar nggak nyangka gitu. Udah masuk melihat kamarnya, saya ngeliat wah luasnya luar biasa, ada kolam renang walaupun nggak terlalu gede, tapi bisa berenang lah gitu, berendam apalagi. Cianjuang tapi nggak kepake, sekarang udah nggak ada lagi kolam renangnya karena dingin banget. Udah gitu akhirnya beningnya luar biasa, kamarnya gede-gede lagi, garasinya apa saya lihat, wah ini 3 mobil nih. Udah selesai gitu, gimana Ustadz? Ya luar biasa nih Pak rumahnya gitu. Ustadz, ini ada yang nawarin 700 juta, nggak saya kasih kata dia. Tapi buat Ustadz, terserah Ustadz deh. Hah? Terserah gimana Pak? Menurut Bapak? Ya Ustadz ada duitnya berapa? Aduh, saya mah nyarinya yang 300 juta aja Pak. Paling mahal juga 300 juta. Ya udah 300 juta kata dia.
300 juta, jadi 700 juta ada yang nawarin gak dikasih, ke saya dikasih 300 juta, udah 300 juta aja. Hah? 300 juta, beneran nih Pak? Beneran. Terus saya senyum-senyum lagi sama istri saya, kenapa Ustaz senyum-senyum? Kalau cashnya sih adanya 20 juta Pak. Kacau itu mah. Saya nyari rumah 300 juta, cashnya 20 juta. Rencana saya mau dikreditkan ke bank syariah. Cuma kan nggak punya teman juga di bank syariah. Pokoknya cari aja dulu. Saya waktu itu lagi ngebaca buku The Secret tuh. Pokoknya lakukan saja, nanti gimana nanti gitu ya. Ditambah lagi dengan iman kan, secret iman lah gitu. Saya mah adanya DP-nya 20 juta Pak. Ntar ya saya cari bank dulu yang mau kredit. Kata bapak itu, Ustaz, udah nggak usah mikirin kredit ke bank, kredit ke saya aja. Mana DP-nya 20 juta. Berapa tahun Pak? Terserah Ustaz berapa tahun. Alhamdulillah 2 tahun lunas, 300 juta tanpa bunga, kredit pula. Itu luar biasa, langsung dibuatin dibalik nama sama dia. Dan ini semuanya saya baru teringat, mudah-mudahan nih husnuzon saya, bukan kepedean tapi husnuzon, karena saya pernah memudahkan urusan seseorang, Allah memudahkan urusan kita di tempat yang lain, dan itu terbukti banget. Tapi yang Allah mudahin jauh lebih keren daripada yang saya mudahin. Saya mah ngemudahin orang paling 100 ribu, 200 ribu, Allah ngemudahinnya tuh ratusan juta kan. Jadi benar banget kata Allah, sedekah itu 700 kali lipat atau tanpa batas, dan bersabar terhadap ujian dan segala macam, bertakwa, pasti dikasih kejutan deh. Dari situ saya makin pede nih, wah kalau ada masalah berarti mau ada kejutan, ada masalah berarti mau ada kejutan. Sehingga terus saja ngandelin itu dalam hidup. Makanya saya tadi bilang, kalau misalnya ngandelin usaha saya, kepintaran saya, kayaknya nggak bisa nyaman. Tapi kalau ngandelin Allah, selalu berharap sama Allah, pakai cara-cara ulul albab, bukan cara-cara orang yang licik. Yaitu dengan cara beramal dulu, nanti Allah yang bayar. Gak usah berharap berapa, di mana, Allah yang ngasih deh. Kalau gak dikasih di dunia, pasti dikasih di akhirat. Bukankah di akhirat kita lebih butuh itu daripada di dunia? Tapi kita berharap juga sih dikasih dikit di dunia gitu ya. Karena dari 100 kebaikan, kalau dikasih 1 aja di dunia, itu udah cukup buat kita. 99-nya disimpan aja deh buat di akhirat, karena di akhirat perjalanannya lebih panjang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah